Masih bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa tadi kita sudah sama-sama menggali informasi tidak hanya dari gedung KPK, kemudian dari kantor Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, tapi kita juga gali dari rekan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini Komisi 4 DPR RI. Tadi bersama kita sudah ada Wakil Ketua Komisi 4, ini Bapak Deddy Mulyadi, menceritakan bahwa sebetulnya memang proses untuk pemberian izin sejak awal sampai dengan akhir ini cukup alot, ada pro dan kontra di antara para anggota komisi bersama dengan dirjen-dirjen terkait dan juga yang bersangkutan langsung, yakni Bapak Edi Prabowo ketika membicarakan keseluruhan proses untuk perizinannya sendiri. Nantinya tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Deddy Mulyadi dari Komisi 4 bahwa memang jika nantinya betul ada tindak pidana korupsi dari keseluruhan proses izin untuk ekspor benur ataupun baby lobster ini, nanti dari Komisi 4 akan, khususnya dari Bapak Deddy Mulyadi sebagai Wakil Ketua, akan memperjuangkan supaya nantinya tidak akan lagi diperbolehkan untuk pemberian izin untuk ekspor benur ataupun baby lobster ini. Yang penting nanti kita akan sama-sama menunggu pemirsa dari keputusan akhir dari konferensi pers sore nanti dari Gedung Merah Putih KPK, seperti apa konstruksi hukumnya, status hukum dari tiap-tiap orang yang kini tengah diperiksa, karena sampai dengan saat ini informasi dari rekan kita di Gedung Merah Putih KPK Kamarti Kusuma menyebutkan bahwa ada 9 orang yang masih diperiksa di sana sejak ditangkap dini hari tadi di Bandara Soekarno-Hatta, bahwa informasinya ada 12 orang yang ditangkap, kemudian ternyata setelah diperiksa dan juga digeledah langsung di TKP di Bandara Soekarno-Hatta, 3 orang yang sudah clear pemeriksaan ini kemudian boleh pulang. Dan sisanya ini artinya 9 orang masih harus terus menjalani keseluruhan proses pemeriksaan. Kalau sesuai dengan undang-undangnya ini adalah 1 kali 24 jam di Gedung Merah Putih KPK sebelum akhirnya sama-sama mendapatkan status hukum untuk tiap-tiap orang ini. Dan kita juga tadi sudah menggali informasi bahwa meskipun sampai dengan saat ini keseluruhan proses penjagaan ini masih ketat di gedung KKP, rekan kita juga masih terus mendapatkan ataupun menunggu informasi kira-kira kapan ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan konferensi pers sebagai bentuk konfirmasi begitu siapa-siapa saja sebetulnya yang merupakan anggota dari gedung KKP ini yang kemudian ditangkap dan juga diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Karena sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi jelas sama sekali, satu pun masih belum kita dapatkan, meskipun sampai dengan saat ini masih terus kita gali dari kantor KKP. Kita harapkan semoga mungkin secepatnya ini dari entah itu pihak humas ataupun dari siapapun yang bersangkutan yang bekerja di gedung KKP ini bisa memberikan konfirmasi kepada kami para awak media, kira-kira siapa-siapa saja begitu. Dan untuk KPK tadi juga kita sama-sama sudah ketahui masih menunggu seperti apa keseluruhan prosesnya, nanti sore baru akan diumumkan di konferensi pers nanti. Tadi dari gedung KPK sudah, dari kantor Kementerian KKP sudah kita simak juga seperti apa. Kini saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat juga situasi dan juga kondisi terkini di rumah dinas ataupun area rumah dinas dari Menteri KKP sendiri yang berada di kawasan Widya Chandra. Sudah ada rekan kita Yasin Idris yang berada di sana untuk menceritakan situasi dan juga kondisi terkini. Silakan Yasin dengan informasinya. Baik pemirsa, sampai dengan saat ini kami masih belum melihat adanya aktivitas ataupun pergerakan dari anggota KPK yang mungkin akan melakukan penggeledahan ataupun semacamnya. Dikarenakan kalau kita berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, biasanya apabila seseorang ini dilakukan kedapatan ditangkap tangan, maka biasanya baik itu di rumah ataupun di kantornya ini akan didatangi oleh anggota KPK, baik itu penyidik, untuk dilakukan pembersihan ataupun pengumpulan berkas-berkas yang nantinya akan dapat mendukung untuk proses penyidikan ini. Nah, kami sampai dengan saat ini juga masih menanti, begitupun dengan banyak awak media yang juga ikut menanti di sini. Nah, sementara itu untuk suasana dari kediaman Edi Prabowo di rumah dinasnya ini sendiri sampai dengan saat ini masih terpantau sepi, namun untuk di halamannya sendiri untuk mobil dinas, kemudian motor, sepeda, apalagi kita ketahui bahwa Edi Prabowo ini juga salah satunya olahraganya adalah sepeda, masih berjajar di ruang parkirannya. Kemudian untuk pengaman ataupun tim pengamanan di rumahnya juga tadi kami memintai keterangan sama sekali tidak memberikan pernyataan sedikit pun. Adapun aktivitas yang tadinya dilakukan oleh tim pengamanan ini dengan menutup semua celah-celah gerbang dengan
sejenis triplex seperti itu, sehingga awak media ini tidak bisa untuk mengambil gambar ataupun untuk mengintip menyaksikan suasana di dalam. Kami tadi juga sempat menanyakan apa alasan menutup semua celah-celah yang ada di pagar ini dengan triplek. Mereka tidak menjawab sama sekali, tidak menggubris. Hal ini juga tadi ada beberapa tim ataupun asisten rumah tangga yang sempat keluar, kami juga tanyai, mereka juga bungkam tidak menjawab sama sekali. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa kita ketahui untuk saat ini anak sulung Edi Prabowo sendiri saat ini sedang bersekolah di salah satu daerah, kemudian untuk di rumahnya sendiri masih ada anaknya yang dikabarkan sampai saat ini. Sementara itu kami juga masih menanti apakah nanti aktivitas selanjutnya, apakah nanti akan ada anggota KPK yang datang ke sini, kami akan mengabarkannya untuk Anda tentunya. Ami, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Yasin Idris mengabarkan langsung dari rumah dinas Menteri KKP yang ada di kawasan Widya Chandra. Ini artinya sama-sama masih terus menunggu karena semuanya bungkam, baik itu dari Kementerian KKP ataupun dari rumah dinas yang ada di Widya Chandra. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News TV One.